Yang namanya sholat ibadah agung dan agung dan agung, pahalanya besar. Begitu juga bagi yang meninggalkan sholat, dosanya besar. Orang meninggalkan sholat minal kabair, termasuk dosa besar. Meninggalkan sholat dosanya sangat besar, dan karena dosanya sangat besar bagi yang meninggalkan sholat, maka oleh Allah, Allah mudahkan semudah-mudahnya. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat, pahalanya besar, dan bagi yang meninggalkan dosanya besar, menjadi orang fasik. Orang fasik, pendosa besar. Akan tetapi pun demikian telah Allah mudahkan dengan semudah-mudahnya. Maka jangan sampai ada di antara kita tidak melakukan sholat. Dan memang, dan kalau di sana ada orang meninggalkan sholat, ini husnudon kami, jika ada orang di pantai sana, di pasar sana, di pabrik sana, di kampung sana, di kota sana, kok ada orang meninggalkan sholat, itu bukan karena mereka menantang Allah. Ini yang perlu kami jelaskan dalam pertemuan singkat ini. Kami yakin jika ada di antara orang-orang yang di sana itu, yang di pasar sana lalu tidak sholat, itu bukan karena menantang Allah. Karena keyakinan kami mereka orang beriman yang rindu surga, takut neraka. Tidak mungkin mereka menantang Allah. Mungkin juga ada di antara yang hadir ini pernah meninggalkan sholat, kami yakin tidak menantang Allah. Buktinya apa? Mereka hadir ke tempat mulia ini, akan tapi banyak di antara mereka itu meninggalkan sholat karena tidak mengerti kalau sholat itu mudah, sehingga karena sempitnya wawasan, sempitnya ilmu, menganggap sholat susah, menganggap sholat itu berat, sehingga dia menganggap sholat berat, maka sholat ditinggalkannya. Jadi kebanyakan dari kaum muslimin yang meninggalkan sholat itu karena apa? Bukan karena menantang Allah, karena tidak mengerti kalau sholat itu mudah. Tolong ayo budayakan sholat, 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 sholat. Dan perlu kami jelaskan di sini, kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah gurunya. Langsung kita comot gurunya. Jika ada orang tidak bisa sholat, yang salah gurunya. Jika ada orang keberatan melakukan sholat, yang salah gurunya. Kenapa kok bisa berat sholat? Wong sholat itu lihat bagi orang yang tidak bisa berdiri boleh duduk, gak bisa duduk boleh baring, gak bisa baring boleh telentang. Kemudian setelah itu apa? Nggak bisa ngapa-ngapain, telentang, kemudian dengan gerakan-gerakan ringan. Setelah itu dengan menggerakkan isyarat dengan kepalanya, kemudian dengan matanya, sampai menjalankan sholat di dalam hatinya, membayangkan sholat dengan hatinya kalau dia melakukan sholat sujud rukuk. Seperti itu. Nggak bisa berdiri boleh duduk. Sholat suwardu. Ada yang mau sholat baring? Ibu mau sholat baring? Mau? Kalau mau sakit dulu, parah lagi. Enggak mau. Baik, lihat. Tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kemudian bacaan dalam sholat, ini perlu kami fahamkan. Bacaan yang wajib kita baca di dalam sholat itu, memang selama ini yang kita pelajari banyak, dan yang sudah kita banyak, yang itu sudah kita bisa banyak. Tapi sesungguhnya bacaan yang wajib dibaca itu cuma 5. Mohon dihafal 5 kecil, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang wajib dibaca dari semua pekerjaan sholat Anda, ada 5 saja, wahai ibu yang solehah dan para bapak yang soleh. Yang wajib dibaca di dalam sholat itu, yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, yang wajib Anda baca adalah surat Al-Fatihah. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin. Bismillah termasuk bagian surat Al-Fatihah, ibu bapak dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita. Surat Al-Fatihah.
dan pakai bismillah, tanda kalau anda ini ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah syafi'i madhab. Hati-hati ya, bismillah. Kalau anda pakai bismillah itu aman dengan setiap madhab. Kalau anda sudah pakai bismillahirrahmanirrahim menurut madhab pasti sah salat anda. Ayo, kalau anda pakai bismillahirrahmanirrahim semua madhab mengatakan sah salat anda. Tapi kalau anda tidak pakai bismillahirrahmanirrahim ada yang menyalahkan. Maka yang bijak pakai atau tidak? Pakai. Anda dimanapun berada pakai bismillah, nggak ada yang nyalain, nggak ada yang mengatakan salat anda tidak sah. Tapi kalau anda tidak pakai bismillahirrahmanirrahim ada yang mengatakan tidak sah. Maka bijaknya anda adalah gunakan bismillah. Hati-hati ya, jangan gara-gara umroh sekali langsung bismillahnya ketinggalan di Mekah. Ini yang tidak pakai bismillah ada madhab itu benar, gak ada masalah mereka madhabnya. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i baca bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada Al-Fatihah. Bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim itu alhamdulillah sampai selesai. Bacaan di dalam sholat yang kedua adalah Al-Fatihah. Adapun yang sudah anda hafal kabira walhamdulillahi katsira atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, itu adalah sunnah. Kalau anda sempat baca alhamdulillah, kalau tidak sempat usahakan, namanya sunnah itu pahalanya gede. Akan tapi kalau tidak dibaca pun sah salatnya. Langsung Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad tambah di situ. Jadi bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim dan membaca Al-Fatihah. Jadi yang wajib kita baca di dalam sholat kita yang pertama adalah takbiratul ihram Allahu akbar. Yang kedua apa? Membaca surat Al-Fatihah. Biar paham dulu kita belajar ringan fikih supaya apa? Dimanapun berada kita bisa melakukan sholat. Kalau ada yang tidak bisa sholat, yang salah gurunya. Yang ketiga bacaannya apa ibu bapak? Bacaan yang wajib anda baca dalam sholat anda yang ketiga adalah tasyahud akhir, tahiyat akhir. Tahiyat yang kedua pun nggak wajib. Tasyahud akhir at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sampai di situ, itu yang ketiga. Yang ketiga at-tahiyat. Jangan khawatir, masih ada diskon loh ya setelah ini. Bagi yang nggak bisa tasyahud, nggak bisa fatihah gimana, ada, jangan khawatir, ada. Makanya betul kalau ada orang tidak bisa sholat yang salah gurunya, yang kesulitan sholat yang salah gurunya. Guru kok mempersulit. Setelah at-tasyahud bacaan yang keempat apa? Yang keempat adalah setelah at-tahiyatul barakatuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Itu tasyahud. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai di situ yang ketiga. Yang keempat adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sampai di situ saja. Kemudian setelah itu wa ala ali sayyidina Muhammad, ada perbedaan, bacalah, jangan pelit-pelit baca wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian pembacaan salat Ibrahim kama shallaitu Ibrahim ini adalah tidak harus, cukup Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad wal al dan keluarga. Sudah kita tambahkan al, biarpun al kebanyakan mengatakan bukan wajib. Yang paling penting Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, sampai di situ tok, wala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, itu tidak harus. Kemudian bacaan yang kelima adalah, yang wajib anda baca yang kelima adalah assalamualaikum sekali, sunnah 2 kali. Coba gampang. Apa yang harus wajib anda baca? Takbiratul ihram Allahu akbar, surat Al-Fatihah, tasyahud akhir sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian assalamualaikum. Selebihnya sunnah, pahalanya gede tapi tidak wajib.
Rabbana lakal hamdu subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal a'la rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Semua sunnah itu, tapi jangan dientengkan gara-gara belajar hari ini tak taunya besok nggak pakai sunnahnya. Namanya orang kebelinger. Itu kan sudah tahu pahalanya gede kok nggak mau action banget. Kata Buya cuma 5, langsung Allahu Akbar, nggak pakai doa-doa yang lainnya. Bukan itu. Kami mengingatkan bahasa, kami ingin memberitahu bahasanya ternyata belajar melakukan sholat itu mudah. Makanya termasuk guru-guru mu'allaf itu jangan sampai mu'allaf baru masuk Islam suruh belajar seperti anak kecil umur 7 tahun. Iya, waktu Anda umur 7 tahun belajar sholat bagaimana di musola? Lengkap, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Anda anak kecil umur 7 tahun memang belum wajib sholat. Kalau seandainya belum sempurna pun nggak ada masalah. Tapi itu mu'allaf, sudah dewasa, sudah balik, harus sholat saat itu juga. Maka ajarkan kepada orang yang sudah wajib sholat 5 hal, jangan yang lainnya dulu. 5 tadi. Ini fikihnya. Dan ternyata surat Al-Fatihah masih ditawar. Lalu ada yang berkata, saya tidak hafal Fatihah baru masuk Islam. Biarpun lihat, saya bukan masuk Islam sudah lama, cuman malu, saya ke masjid cuman gini-gini tok. Ada orang tuh rupanya sampai 40 tahun itu, umurnya sudah 60 tahun tuh, kalau sholat itu hanya karena malu aja sama keluarganya. Pergi ke masjid kayak gini. Iya, suruh Fatihah nggak bisa, harus belajar setelah ini. Cuma bagi orang yang belum menghafal Fatihah, boleh diganti dengan qul huwallah. Hafal nggak? Nggak hafal. Ya Anda hafal, itu loh, itu Bapak itu loh, bukan Anda. Saya ngomongin tentang dia yang nggak hafal tuh. Baik yang nggak hafal Al-Fatihah baca kuluhu, nggak hafal juga surat-surat yang lainnya, baca zikir apa saja, la ilaha illallah, la ilallah, subhanallah, subhanallah boleh. Sebagian menerjemahkan lebih ruwet, lebih repot. Zikir saja, oke. Bayangkan ibu bapak, orang belum belajar sholat langsung nggak bisa Fatihah, bisanya la ilaha illallah. Sudah begitu pendengarannya agak kurang. Sholat duhur berjamaah semangat, pendengaran agak kurang. Sholat duhur, wah lagi sunyi-sunyinya duhur kan, orang pada istirahat dia sholat duhur. Imamnya khusuk bismillahirrahmanirrahim, tak taunya makmumnya apa. Biasanya kalau pendengarannya kurang kan suaranya bebas dia. La ilaha illallah, lagi berdiri la ilaha illallah, sujud la ilaha illallah. Pusing imamnya dengar. Ini di belakang saya pakai la ilaha illallah. Akhirnya setelah assalamualaikum, imamnya langsung melek belang, dasar kok goblok nih. Digoblokin dia yang pakai la ilaha illallah. Coba yang goblok siapa? Yang goblok siapa? Imamnya. Wong dia emang nggak bisa baca Fatihah kok. Ya sebisanya. Maksudnya begitu mudahnya melakukan sholat. Tasyahud akhir yang nggak hafal, ya bukan Anda. Kalau Anda hafal wajib membaca, tidak sah diganti oleh apapun. Tidak boleh diganti dengan terjemahan. Anda harus dengan Al-Fatihah. Faham atau tidak faham artinya dengan Al-Fatihah. Kemudian ini harus ada kemudahan dalam sholat. Adapun tentang keindahan di dalam sholat dahsyat, nanti kami hadirkan di penghujungnya. Kemudian tolong urusan najis, urusan sebagainya, wudhu yang gampang. Dan kami ada punya catatan kecil, catatan kecil fikih praktis. Anak-anak Buya coba nanti terjun di masyarakat. Tentunya dengan izin para ajengan-ajengan, para kiai-kiai untuk mengajarkan fikih praktis. Sholat itu gampang. Tidak ada susah melakukan sholat. Kalau Anda sholat di lapangan ini nggak pakai sajadah sah. Tidak usah mikir ada yang ada najis. Sebab najis terbatas. Najis itu air kencing, buang air, kotoran, darah, bangkai. Selagi tidak terlihat itu kencing dan sebagainya, jangan mikir itu najis. Ilmu ini penting. Mohon maaf Anda di pasar, pengangkat tepung, belepotan tepung, bengkel dengan oli, ketahuilah oli dan tepung tidak najis. Kalau pengen sholat tidak harus mandi, biarpun dengan belepotan tepung, masya Allah, berwudu. Setelah itu tepung, di atas tepung sholatnya nggak ada masalah. Waktu sujud jidatnya putih dengan tepung, apa-apa. Jangan sampai tidak sholat. Anda bisa di tempat jualan Anda di pasar, jangan sampai meninggalkan sholat. Dosa besar di hadapan Allah. Teringat suatu ketika kami pulang dari Purwakarta, masih ingat kotanya, pulang dari Purwakarta ke Cirebon.
Ini masih baru-baru kita di Cirebon. Kita ingin habis sholat subuh kita keluar sebentar, lalu ada seorang ibu pakai kerudung yang soleh, dan memang kalau kita belanja pasti kita milih mana yang pakai kerudung. Kami ingin menghargai kerudungnya. Akhirnya kita makan nasi jamblang sambil ngobrol. Ibu boleh jam berapa di sini? Jam 3 sudah di sini. Pulang jam berapa? Nanti jam 7 lebih. Kemudian tanpa sengaja tiba-tiba kita tanya, ibu sholatnya di mana? Nanti kalau sudah pulang. Nanti sudah pulang. Berapa tahun ibu di sini? 15 tahun. Berarti 15 tahun tidak sholat subuh. Tidak sholat subuh tepat waktu. Kami tidak marah, tidak apapun, hanya ini kayaknya ibu tidak mengerti cara sholat yang gampang. Loh kenapa ibu tidak sholat? Oh, sholatnya jauh. Kan bisa di sini, nggak ada wudhu, nggak ada air. Ah, baik. Setelah kita selesai makan, akhirnya kita belajar. Guyon dengan ibu, ngajar ibu. Ibu wudhu bisa dengan air segelas. Bahkan segelas air bisa dipakai untuk 2 orang. Ibu bisa sholat hanya 2 menit. Orang yang beli nasi jamblang suruh nunggu. Itu daun jatinya bisa untuk sujud kok. Bisa untuk sujud. Biar tidak langsung sujud ke tanah. Sujud ke tanah pun sah. Ibu tidak mau kenapa pasti ngomong begitu. Ibu itu pakai baju muslimah itu sudah sah, itu benar. Ditarik sedikit lehernya. Tutup dagu bawah ini. Selesai. Kau kakinya itu kemban apa namanya? Kain itu buat lipat kaki agar tidak terlihat kakinya, sudah sah. Ibu sholat di sini ibu, sampai kami memperagakan wudhu yang gampang dengan segelas air. Ini sudah sah bu. Yang penting ada segenggam air di tangan, dibasuh ke di wajah. Basuh wudhu, dalam membasuh wajah dalam wudhu cuma sekali wajibnya, nggak usah pakai 2 kali 3 kali kalau anda pelit air. Dan ternyata betul wanita itu tidak sholat subuh 15 tahun bukan karena menantang Allah, tidak mengerti sholat yang gampang. Setelah itu dia mau sholat. Kebetulan kenapa kok contoh tepung, kami di satu pasar tepung. Kami lagi ada acara, kemudian masuk masjid, kemudian kita lewat ngobrol dengan seorang tukang tepung. Rupanya tidak pernah sholat duhur selama ini. Duhur tidak pernah sholat duhurnya. Kenapa tidak sholat? Najis, ada tepung. Mulai kapan nebus najis? Mulai kapan tepung najis? Jadi karena dia nggak mau mandi 2 kali, sebab kalau mandi nanti kan kerja lagi sampai sore. Jadi duhur yang ditinggalkan, sholat duhurnya nanti sama asar kalau pulang. Kami ingatkan, anda boleh wudhu dengan air yang anda miliki. Sholat di sini kalau tidak bisa ke masjid, lakukan sholat. Dia sedih dia. Selama ini meninggalkan sholat, ternyata sholat gampang. Di atas tepung. Yang bengkel bukan karena kena oli tidak najis. Anda di tengah sawah sana, lihat sawahnya jauh dari kampung, itu asar bisa hilang, duhur hilang, mau pulang ke kampung jauh. Anda bisa sholat di atas batang, di atas tanah yang berlumpur. Lumpur najis, kalau kering bisa dipakai tayamum. Kenapa anda bingung dengan lumpur? Lu mudah sholat, kenapa kita meninggalkan sholat? Hai hamba Allah, yang meninggalkan sholat hanya manusia yang tidak dipilih oleh Allah. Hati-hati. Jika anda merasa sering begitu mudah meninggalkan sholat, anda tidak dipilih oleh Allah, tidak disayang oleh Allah. Kalau anda sering meninggalkan sholat, hati-hati, akan menjadi sebab kerusakan, kehancuran di rumah, dan hancur akhirat anda dengan tidak melakukan sholat. Lakukan sholat, semuanya sholat sangat mudah dan mudah dan mudah. Anda bisa di tengah sawah, baju saya kotor kena lumpur tidak najis. Anda bisa sholat. Dalam sholat tidak harus anda pakai sarung seperti ini, tidak gamis seperti ini, tidak. Anda bisa pakai kolor anda, yang penting menutup lutut dan pusat bagi kaum pria. Ini fikihnya, anda cukup pakai kolor. Mungkin waduh tadi saya nggak sempat ke toilet, kekencingan, ngompol di situ, atau karena malas. Kalau memang anda ngompol, nyebur aja di sungai, naik langsung suci sudah. Nyebur ke sungai dalam keadaan basah pun sholat sah. Sholat di atas baju yang basah pun sah. Tolong difahami kemudahan sholat. Anda kerja dimanapun gampang sesungguhnya. Apalagi tadi yang jualan di pasar, subhanallah dahsyat, mengundang cinta manusia yang akan belanja. Ini hebat banget si penjualan nasi ini. Penjual nasi, penjual tepung, penjual daging, ternyata dengar adzan langsung sholat. Dia memang tidak bisa ke masjid, ibu-ibu tidak bisa ke masjid, akan tapi ternyata
nunggu sebentar pelanggannya. Bu, sebentar minta maaf. 2 menit saya untuk melakukan sholat. Tambah cinta kepada Anda, tambah percaya kepada Anda. Karena apa? Anda orang dekat kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat. Jangan ada yang meninggalkan sholat. Sholat sangat mudah. Sholat bisa di atas tanah. Makanya kadang-kadang kalau kami dikasih sajadah tidak terlalu tertarik. Apalagi di saat kami di tempat umum lalu dikasih sajadah, kami takut dianggap oleh orang kalau sholat harus pakai sajadah. Tidak, di atas lantai, di atas tanah, jidat putih dengan tanah nggak ada masalah. Harus tahu kalau itu suci. Najis itu nggak banyak, Bu. Najis cuma 7, setelah itu jangan dipikiri. Najis hanya 7, selebihnya jangan dianggap najis sudah. Anda menemukan baunya tidak enak waktu Anda masuk ke tangan ke kulkas, tatonya itu apa? Pace busuk alias atau timun busuk, baunya nggak karu-karuan. Karena baju Anda itu tidak najis selagi belum pernah masuk perut kita. Jadi yang bikin najis adalah perut kita. Timun busuk tidak najis, pace busuk tidak najis, apalagi daging yang memang dari hasil sembelihan kau busuk pun tidak menjadi najis. Angkat ya. Jadi kami ingin menghadirkan sholat itu mudah agar Anda rindu untuk sholat. Sholat di rumah, sholat dimanapun Anda berada. Baru naik-naik pangkatnya, perlahan kita menaik kelas tinggi, yaitu melakukan sholat berjamaah. Tapi kami ingin memudahkan pada Anda melakukan sholat di rumah Anda, di jalan. Suatu pagi kami kehabisan waktu. Dari Semarang itu ke arah Jawa Timur hampir tidak ada rest area, terlalu jauh sekali. Rumahnya subuh hampir hilang. Sudah kita kasih contoh buat orang, minggir tempat yang aman yang diizinkan oleh polisi, kita keluar sholat di atas lantai, biar orang tahu kalau sholat bisa di mana-mana. Lakukan sholat untuk kasih contoh. Anda di pasar jadikan budaya sholat, mendengar adzan, setelah itu Anda sholat zuhur, sholat asar di pasar, tempat kerja Anda. Hebat. Anda jualan sambil dorong, ternyata punya, nggak usah pakai sajadahan deh, plastik saja deh. Kalau takut bacah becek, sajadah mahal nanti, gara-gara mahal nanti taruh di tanah kotor nanti. Mending nggak usah sholat, sayang sajadahnya, kan repot nanti. Tidak. Kemudian dalam berwudu mudah. Ini yang perlu kami hadirkan, ternyata sholat itu sangat gampang. Jadi yang penting kalau bapak-bapak bajunya menutup aurat antara pusat dengan lutut. Ini kan bagi orang yang berada di tempat pasar dan sebagainya. Cuman kalau mau jadi khotib ya jangan pakai kolor. Anda ini gila, khotib hilal. Oh, mentang-mentang syarat sahnya sholat menutup aurat, dan aurat batasnya bagi laki-laki adalah antara pusat dengan lutut. Besok mau jadi khotib pakai kolor, ini langsung diturunkan dia, suruh masuk rumah sakit gila dia. Ini harus pakai baju. Adapun kesempurnaan menggunakan sorban, baju tambahan. Sorban adalah baju tambahan sunnah, sesuatu yang ditumpangkan di badan kita selain baju yang kita pakai. Jadi kalau para bapak-bapak melakukan sunnah, dianjurkan menumpangkan sesuatu di badannya. Apakah itu bajunya 2? Satu baju nggak punya sorban, ambil baju yang lain ditumpangkan di sini. Sunnah. Ini adalah keindahan dalam sholat. Selesai masalah sholat, insya Allah semuanya ahli sholat. Yang jualan-jualan ini, yang jualan Anda ahli surga insya Allah. Anda ngasih contoh kepada pengangguran untuk sholat, masya Allah. Ini beruntung. Yang menjadikan Anda jualan di sini Allah. Yang menjadikan kami berucap semacam ini Allah. Kita tidak janjian, tapi Allah permudah kita untuk bertemu saat ini. Lalu kami memperdengarkan kepada Anda. Banyak di antara yang hadir jualan di pasar, yang menjadikan Anda hadir Allah. Yang menjadikan kami mengucapkan kalimat ini adalah Allah. Khusnudon kami, Anda yang mendengar suara ini adalah ahli surga, yang tidak akan meninggalkan sholat di esok hari. Ini yang kami rindukan, sholat, sholat, sholat. Jangan dipersulit sholat, para ustadz mempersulit sholat harus begitu. Wah sholat, akhirnya orang belajar sholat was-was takbir saja sampai setengah jam. Allah, repot. Ada apa ini? Urusan niat digampangi Allah Akbar. Pokoknya Anda ingat mau di sholat apa, selesai Allahu Akbar. Baca istishabun niyah dan sebagainya. Ini paham kita. Ya, ini adalah sebagian ustadz kadang-kadang membuat orang was-was, membuat orang kebingungan. Wudunya sampai mau satu bak, padahal segelas saja bisa. Ini bisa 2 orang. Baik, ini saja. Kemudian di dalam sholat, ternyata pendidikan indah. Kalau orang sholatnya serius, sudah bisa ya sholat ya, tolong jangan Anda meninggalkan sholat. Hati-hati jika Anda susah melakukan sholat. Sholat itu adalah berat, kecuali bagi orang yang dipilih oleh Allah. Padahal sholat itu ringan, berat ada di mananya kok.
Kok dikatakan berat? Disebutkan dalam riwayat, sholat kok berat? Sholat kok berat, wong berdiri gak menjinjing apapun loh. Fitness segala macam olahraga, lari pagi bisa berjam-jam dia. Ngangkat barang berkilo-kilo bisa. Sholat bawa apa? Dan ternyata betul sholat berat kecuali bagi orang yang dipilih oleh Allah. Coba biarpun sholat itu hanya sekedar berdiri di atas kakinya, kalau mampu, tangannya tidak menjinjing sesuatu apapun, di pundaknya tidak memikul dan memanggul apapun, tidak ada yang disungguh ditaruh di kepala, tidak ada. Sholat kayak begini gak ada apa-apa. Tapi belum tentu orang bisa melakukannya, dan memang sholat berat kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Maka berhati-hatilah jika anda susah melakukan sholat, anda tidak dipilih oleh Allah. Jika ternyata di hari kemarin anda tidak dipilih oleh Allah, pastikan hari ini saya akan dipilih oleh Allah. Besok subuh aku melakukan sholat. Adapun peningkatan ke masjid itu babnya nanti. Yang penting lakukan sholat dulu dimanapun anda berada. Tidak ada kehabisan waktu anda berhenti untuk melakukan sholat. Tidak ada musola dimanapun saja. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.